Arus lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kabupaten Sarolangun terpantau normal. Masyarakat Depati Payung Pondok Tinggi lakukan kenduri adat pelepasan calon jemaah haji. Harga ayam potong di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 3 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Yogi Aprilyanto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, Jalan Lintas Lingkar Barat Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas didominasi pemudik, bus akap, dan angkutan barang. 4 hari pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, banyak masyarakat yang sudah melakukan perjalanan arus balik Lebaran, baik yang datang ke Kota Jambi maupun keluar Kota Jambi. Seperti di Jalan Lintas Lingkar Barat yang berada di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi plat luar daerah, bus antar kota antar provinsi, pengendara motor hingga angkutan barang. Jalan lintas ini merupakan salah satu jalur yang dilewati pemudik, baik yang menuju Provinsi Sumatera Selatan maupun menuju Provinsi Riau. Selain itu, volume kendaraan di ruas jalan ini meningkat pada pagi dan sore hari, serta diprediksi akan meningkat pada tanggal 6 hingga 7 April mendatang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Suasana arus balik di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi masih belum terlihat. Diprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari kelima Lebaran Idul Fitri. Pada hari keempat Idul Fitri 1446 Hijriah, Terminal Alam Barajo, Kota Jambi masih sepi aktivitas penumpang. Arus balik pasca Hari Raya masih belum terlihat. Kepala Pengawasan Satuan Pelaksana Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, Desfredo, mengatakan Terminal Alam Barajo masih lenggang dan belum ada lonjakan penumpang. Terpantau bus dan aktivitas penumpang masih sangat sepi dibandingkan arus mudik beberapa waktu lalu. Diprediksi arus balik akan terjadi pada Lebaran kelima besok karena masih banyak masyarakat dalam perjalanan menuju ke Kota Jambi. Apalagi libur Lebaran masih berlangsung hingga 9 April 2025 mendatang, sehingga banyak masyarakat yang masih merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Meskipun situasi saat ini masih cukup tenang, pihak terminal tetap berharap aktivitas di Terminal Alam Barajo akan meningkat pada hari-hari mendatang, seiring dengan kembalinya warga perantau yang sebelumnya mudik ke kampung halaman. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas penumpang di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi 4 hari setelah Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah terpantau masih landai. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore Yogi, bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Terminal Alam Barajo saat ini? Ya, baik Yogi, dapat saya laporkan bahwa hari keempat pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Terminal Alam Barajo masih terlihat landai. Terpantau tadi pagi aktivitas tersebut banyak, kurang lebih sebanyak puluhan bus dan ratusan penumpang yang beraktivitas. Meski begitu, pihak Terminal Alam Barajo telah memprediksi akan memprediksi pada tanggal 6 hingga 7 April mendatang. Demikian, kembali ke studio. Bagaimana persiapan pihak Terminal Alam Barajo dalam menyambut arus balik, Yogi? Ya, baik. Saat ini pihak pengelola Terminal Alam Barajo telah mempersiapkan strategi untuk menyambut para penumpang arus balik. Salah satunya dengan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas prasarana
dan ruang tunggu untuk para penumpang. Dapat diinformasikan juga bahwa hingga saat ini banyaknya para penumpang yang beraktivitas di Terminal Lambarajo berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yakni tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Yogi. Saudara, kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera Kabupaten Sarolangun terpantau normal dan landai. Lonjakan volume kendaraan diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April mendatang. Arus balik Lebaran 1446 Hijriah yang melewati Jalan Lintas Tengah Sumatera Kabupaten Sarolangun masih terpantau landai. Belum terlihat lonjakan signifikan kendaraan pemudik yang kembali ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Kasat Lantas Polres Sarolangun AKP Rio Rialnaldi Siregar mengatakan, hingga saat ini lalu lintas kendaraan masih didominasi kendaraan warga setempat, terutama roda 2. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada Sabtu hingga Minggu mendatang. Untuk menghadapi puncak arus balik, Polres Sarolangun dan petugas gabungan lainnya terus memantau dan mengamankan situasi arus balik. Untuk arus balik kan diprediksi sampai tanggal 5-6 itu sudah mulai mungkin memasuki puncak tanggal 5 dan 6, karena tanggal 8 itu sudah mulai, tanggal 8 sudah mulai kembali ke pekerjaan normal seperti biasa. Tanggal 9 sudah kembali. Meskipun arus balik masih landai dan terkendali, pihak kepolisian tetap melakukan pemantauan intensif di sejumlah titik strategis dengan penempatan petugas di lapangan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi masih landai dan belum ada peningkatan. Diprediksi peningkatan penumpang akan terjadi pada akhir pekan. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asyar Fatalagi. Selamat sore, Asyar. Selamat sore. Ya, Asyar, bagaimana kondisi arus balik di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini? Ya, selamat sore, di mana dapat saya laporkan 4 hari pasca puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, situasi arus penumpang di terminal Bandara Sultan Taha Jambi hingga saat ini masih belum terpantau adanya peningkatan, di mana penumpang hingga saat ini masih mendominasi berkisar 1.000 hingga 2.000 penumpang setiap harinya. Adapun total jumlah penumpang yang tercatat oleh petugas Bandara Sultan Taha Jambi hingga 4 hari pasca puncak perayaan Hari Raya Idul Fitri, yakni berkisar 8.014 orang penumpang. 8.014 orang penumpang ini terdiri dari 3.678 penumpang yang datang ke Bandara Sultan Taha Jambi dan 4.036 penumpang yang melakukan perjalanan keluar daerah Provinsi Jambi, di mana penumpang ini sendiri mayoritas merupakan para pendatang yang datang ke kota Jambi dan Provinsi Jambi secara khususnya di saat menikmati libur panjang bersama keluarga di Provinsi Jambi ini sendiri. Demikian. Ya, Asyar, kapan diprediksi puncak arus balik di Bandara Sultan Taha Jambi? Ya, saat dikonfirmasi Eksekutif General Manager Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun mengatakan bahwasanya puncak arus arus balik yang terjadi di Bandara Sultan Taha Jambi diprediksi akan terjadi pada pekan ini atau hari Sabtu, Minggu, dan hari Senin ini sendiri, di mana pada 3 hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri, di mana pada hari Selasa sejumlah siswa akan kembali melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Sementara itu, petugas bandara menghimbau kepada para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke daerah masing-masing diminta untuk tetap datang lebih awal sebelum jam pemberangkatan dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh petugas bandara. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan di Bandara Sultan Taha Jambi, petugas gabungan TNI Polri sejumlah dan petugas gabungan lainnya disiagakan di Bandara Sultan Taha Jambi hingga arus balik selesai. Demikian.
Ya, terima kasih Asyar Fatalangi atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya pemerintah Kabupaten Sarolangun imbau masyarakat waspada cuaca ekstrim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Masyarakat Depati Payung Pondok Tinggi melaksanakan kenduri adat pelepasan calon jemaah haji. Tradisi yang dilaksanakan di Masjid Agung Pondok Tinggi tersebut disambut dengan penyerahan sekapur sirih kepada pemangku adat dan diiringi tale naik joy. Setiap Lebaran Idul Fitri, masyarakat Depati Payung Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh melaksanakan tradisi kenduri adat pelepasan calon jemaah haji. Tradisi tersebut merupakan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat Depati Payung Pondok Tinggi bahwa adanya masyarakat Depati Payung yang akan melakukan pemberangkatan menuju Tanah Suci. Kenduri adat ditandai dengan pemberian sekapur sirih kepada pemangku adat yang diiringi dengan tale naik joy. Tradisi ini merupakan tradisi tahunan yang digelar sejak tahun 2007 dan merupakan mandat dari Lembaga Adat Pondok Tinggi. Selain itu, tradisi tersebut juga merupakan wujud silaturahmi antara masyarakat dengan calon jemaah haji. Acara ini sudah bertahun-tahun, sejak dari tahun 2007 sampai tahun 2025 ini tetap kami laksanakan. Pelaksananya adalah dari IPAI Kecamatan Pondok Tinggi. Karena keputusan dari nenek mama yang berempat, Depati yang 11, dan Lembaga Adat pada tahun 2005 memutuskan untuk pelepasan jemaah haji untuk ke Pondok Tinggi ini diadakan di Masjid Agung Pondok Tinggi. Tradisi kita untuk kegiatan pada hari ini yaitu minta izin untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi izin tadi prosesinya sudah diberikan mulai dari penyampaian oleh Naktino, diteruskan kepada Teganai, diteruskan kepada Nenek Mama, dan sudah diberikan izin oleh Depati 11 Perut tadi. Jadi prosesi ini mungkin merupakan tradisi yang terus kita kembangkan. Dan ini merupakan tradisi yang perlu kita tingkatkan. Dan kegiatan ini dilakukan di wilayah Depati Payung Pondok Tinggi ini memang dilakukan di dalam Masjid Agung yang merupakan ikon daripada Kota Sungai Penuh. Pelaksanaan kenduri adat pelepasan calon jemaah haji dilaksanakan salah satu masjid bersejarah yaitu Masjid Agung Pondok Tinggi. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa bersama agar masyarakat yang ingin diberangkatkan nantinya selalu diberikan kesehatan serta menjadi haji yang mabrur. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun mengimbau seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi, untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim serta puncak musim hujan. Siklus peralihan periode musim pancaroba dan ekstrim di wilayah Kabupaten Sarolangun telah terjadi di awal puasa hingga pertengahan Ramadan. Sementara puncak musim hujan di wilayah Kabupaten Sarolangun diperkirakan terjadi hingga pekan kedua atau pertengahan April 2025. Penjabat Sekda Sarolangun, Dedi Henry mengatakan, wilayah Kabupaten Sarolangun saat ini masih dinyatakan masuk puncak musim hujan dengan intensitas curah hujan sedang hingga lebat. Peralihan status puncak musim penghujan ini berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jambi, di mana intensitas curah hujan rata-rata berada pada intensitas tinggi atau lebat. Kalau berakhir belum, karena kan masih suasana, kalau dari perhitungannya masih sampai bulan
April ini masih ada. Namun intensitas yang tingginya kan sampai tanggal 20 Maret kemarin. Yang dirilis beberapa minggu yang lalu, memang riskan kita, rawan kita itu sampai tanggal 20 Maret kemarin. Dan alhamdulillah seminggu belakang ini intensitas hujan sudah mulai menurun. Pemkab Sarolangun minta seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai fenomena alam dan cuaca ekstrim, terutama bagi mereka yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga ayam potong di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Kenaikan harga dipicu oleh kurangnya pasokan ayam dari dalam daerah. 4 hari pasca Lebaran Idul Fitri tahun 2025, harga ayam potong di pasar tradisional Siulak Kabupaten Kerinci masih mengalami kenaikan yang signifikan. Sebelumnya harga ayam potong berada di kisaran Rp38 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu oleh kurangnya pasokan ayam dari dalam daerah, sehingga para pedagang harus mendatangkan stok dari luar wilayah Kabupaten Kerinci. Hal ini turut mempengaruhi harga jual yang melonjak di pasaran. Salah seorang pedagang, Damrizal, mengatakan, kenaikan harga ayam potong sudah berangsur sejak 1 pekan terakhir. Harga ayam potong selalu mengalami kenaikan saat perayaan Hari Besar Islam dan Tahun Baru. Harga ayam potong hari ini naik 45. Biasanya? Biasanya 40, naik 45. Kenapa tuh? Karena ya stok ayamnya kurang. Terpaksa ayamnya datang dari luar. Berbeda dengan daging ayam, harga daging sapi justru relatif stabil. Hingga saat ini, harga daging sapi masih bertahan di angka Rp150.000 per kilogram. Untuk harga daging masih stabil Rp150.000. Dari tahun-tahun sudah sampai hari-hari biasa, alhamdulillah harga masih stabil. Untuk daya beli masyarakat? Untuk daya pembeli masyarakat memang agak jauh menurun. Menurut pedagang, berdasarkan pengalaman mereka di tahun sebelumnya, kondisi harga akan kembali normal sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Logistik pemungutan suara ulang Pilkada Bungo sudah rampung. Logistik tersebut akan mulai didistribusikan ke 21 tempat pemungutan suara pada 4 April atau 1 hari jelang pelaksanaan PSU. Berbagai persiapan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Bungo sudah rampung. Dijadwalkan PSU Pilkada Bungo akan digelar pada hari Sabtu 5 April 2025. Untuk logistik PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bungo juga sudah selesai. Logistik tersebut akan segera didistribusikan ke 21 tempat pemungutan suara. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison mengatakan, pendistribusian logistik PSU Pilkada Bungo akan dilakukan pada H-1 atau 4 April 2025 besok. Pasca Lebaran, teman-teman tinggal melaksanakan pengiriman formulir C pemberitahuan kepada masyarakat dan juga menggeser logistik H-1 ke TPS-TPS tersebut. Insya Allah sudah siap sampai saat ini, insya Allah sudah di atas 95%. 21 TPS tersebut yakni Kecamatan Batin 3 terdiri dari TPS 1 dan TPS 3 Dusun Saranajaya serta TPS 1 Dusun Teluk Panjang. Untuk Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang yakni TPS 1 Rantau Tipu, untuk Kecamatan Pelepat yakni TPS 1 Sungai Gurun. Kemudian Kecamatan Rantau Pandan yakni TPS 1 dan TPS 2 Dusun Talang Sungai Bungo, TPS 1 Lubuk Mayan, serta TPS 1 dan TPS 2 Dusun Leban. Lalu Kecamatan Jujuhan yakni TPS 4 Dusun Talang Pemesun, TPS 2 Dusun Ujung Tanjanung, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 Dusun Rantau Ikil. Untuk Kecamatan Tanah Tumbuh yakni TPS 1 Dusun Renah Jelmu, untuk Kecamatan Batin 2 Playang yakni TPS 2 Dusun Talang Silungko, dan terakhir Kecamatan Rimu Tengah yakni TPS 6 Kelurahan Cadikan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
Selama libur lebaran, jalur di depan kantor lama Bupati Merangin menjadi wisata dadakan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Selama libur lebaran, jalur 3 di depan kantor Bupati Lama menjadi wisata dadakan. Beragam jajanan kuliner hingga wahana bermain anak-anak tersedia di lokasi ini. Suasana yang tidak biasa berlangsung di jalur 3 Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di depan kantor Bupati Merangin yang lama. Terdapat beragam jajanan kuliner hingga wahana bermain anak-anak. Lokasi ini menjadi tempat wisata dadakan di tengah kota Bangko selama sepekan saat libur lebaran. Para pengunjung silih berganti menikmati kuliner di bawah rindang pepohonan. Salah seorang pengunjung, Rifa, mengatakan sengaja ke lokasi tersebut untuk menikmati suasana kota Bangko. Menurutnya lokasi tersebut sejuk dan cocok untuk kumpul bersama teman dan keluarga. Sejuk, terus banyak juga makanan-makanan kuliner-kuliner di sini. Iya, cocok untuk keluarga karena tamannya, area tamannya menyediakan tempat duduk dan terus enak dengan sejuknya kota Bangko ini. Pengunjung lainnya, Bening, mengatakan mengunjungi lokasi wisata dadakan ini cocok untuk masyarakat yang tidak punya waktu banyak untuk ke objek wisata yang jauh. Selain itu, jajanan dan kuliner enak dan harganya masih terjangkau. Beragam jajanan kuliner dijual mulai dengan harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Sedangkan tarif wahana bermain anak-anak yakni Rp10.000 per orang. Warga berharap kebersihan wisata dadakan ini dapat diperhatikan sehingga lebih nyaman bagi para pengunjung dari berbagai daerah. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Objek wisata Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh merupakan salah satu objek wisata yang berada di tengah pusat Kota Sungai Penuh. Objek wisata tersebut ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, yang melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore Fahlan. Apa saja yang menjadi keunikan wisata Lapangan Merdeka sehingga terjadinya peningkatan pengunjung di wisata tersebut, Fahlan? Ya baik, terima kasih Yogi dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Sungai Penuh, yang mana saat ini saya sedang berada di salah satu wisata baru yang terletak di pusat Kota Sungai Penuh, yaitu di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Wisata ini terletak di Kelurahan Pasar Sungai Penuh, yang mana pada pagi harinya, siang, sore hingga malam, wisata ini ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar daerah, yang mana wisata ini bisa memanjakan para pengunjung dengan menikmati pusat kota yang ada di Kota Sungai Penuh. Selain itu, keunikan dari Lapangan Merdeka di Kota Sungai Penuh yaitu para pengunjung tidak harus membayar uang masuk. Cukup dengan membayar parkir Rp5.000, baik kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Para pengunjung bisa sepuasnya untuk berlibur di wisata Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Dapat juga saya laporkan pemirsa, yang mana bagi masyarakat yang ingin berkeliling di Tugu Kota bisa menyewa sepeda hias, mobil hias maupun denman yang telah disediakan oleh para pengelola. Selain itu, para pengunjung juga bisa menikmati kuliner-kuliner yang ada di Kota Sungai Penuh. Dan juga dapat juga saya laporkan Yogi bahwa peningkatan jumlah pengunjung yang terjadi di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh ini terjadi pada hari kedua Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, yang mana masyarakat yang datang itu bukan hanya dari Kota Sungai Penuh saja, melainkan ada yang berasal dari Kabupaten Kerinci, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mukomuko, serta Kabupaten Merangin. Sekian Yogi.
Ya, hingga saat ini apakah ada temuan terjadinya pemungutan uang parkir di luar restrukturisasi yang telah ditetapkan oleh Pemkot Sungai Penuh, Fahlan? Ya baik, terima kasih Yogi. Dapat juga saya laporkan, hingga saat ini belum adanya temuan pemungutan restribusi parkir di luar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. Namun pihaknya melalui Dinas Perhubungan serta kerjasama dengan pihak Polres Kerinci akan melakukan siap mengawasi jika terdapat oknum yang melakukan restribusi di luar tarif yang telah disediakan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pihak Dinas Perhubungan akan terus melakukan pemantauan wisata-wisata yang ada di Kota Sungai Penuh guna untuk mencegah terjadinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memungut uang masuk dalam wisata maupun uang parkir. Ya, Yogi. Baik, terima kasih Fahlan Diandra yang melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Fahlan. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Pada libur Lebaran tahun 2025, pengunjung Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan membludak. Lebih dari 5.000 wisatawan memadati kawasan wisata ini. Beginilah situasi kawasan Pantai Wisata Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Diperkirakan lebih dari 5.000 pengunjung memadati lokasi wisata tersebut. Para pengunjung datang dari berbagai daerah, baik lokal maupun luar Provinsi Sumatera Barat seperti Riau, Jambi, Bengkulu, dan Palembang. Antusias pengunjung ke Pantai Carocok mulai terlihat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bahkan ada yang rela datang pada subuh hari. Di kawasan Pantai Carocok, para pengunjung menikmati berbagai macam objek wisata, mulai dari wisata anak, wisata religi, dan wisata bahari Pulau Cingkuak. Selain itu, di kawasan tersebut juga disuguhkan semarak Idul Fitri dengan mendatangkan artis-artis lokal maupun nasional yang dapat dinikmati oleh pengunjung secara gratis. Pantai Carocok ini sangat luar biasa pengunjungnya, dihibur dengan artis-artis ya. Jadi ini acara seperti ini tetap kita akan lanjutkan. Di samping orang banyak datang kita, ekonomi masyarakat akan tumbuh, ya PAD akan naik dengan orang banyak datang ke sini. Tentu event-event seperti ini tentu tetap akan kita pertahankan, kita lanjutkan sampai 5 tahun ke depan. Pengunjung yang datang dikenai biaya tiket sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sedangkan untuk parkir, Rp20.000 untuk bus, Rp10.000 untuk bus sedang, Rp5.000 untuk roda 4, dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 2. Demikian laporan Fahmi Yuhendra, TVRI, Sumatera Barat. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Saudara. Beberapa tempat wisata menjadi destinasi liburan saat Lebaran. Salah satunya wisata air di Kota Palembang yang saat ini dipadati ribuan pengunjung yang ingin menikmati momen libur Lebaran bersama keluarga tercinta. Memasuki libur Lebaran, salah satu destinasi tempat wisata air favorit di Kota Palembang saat ini dipadati ribuan pengunjung yang ingin memanfaatkan libur panjang pada momen Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi hari di mana sejumlah pengunjung sudah memadati loket tiket. Kepala Humas OPI Waterfund, Ranti Ayu, mengatakan pada hari ini OPI Waterfund mengalami peningkatan sekitar 80% dibandingkan hari-hari biasanya. Untuk tiket sendiri saat ini telah terjual sekitar 1.500 tiket. Antusias warga Kota Palembang sangat luar biasa. Kita belum buka operasional pun mereka sudah pada antri di depan loket. Untuk tiket yang terjual hari ini kira-kira sudah sampai 1.000 sampai 1.500 ya tiket yang sudah terjual. Lonjakannya meningkat sekitar 80% ya. Hari-hari biasa? Iya, dibanding hari-hari biasa sama tahun yang lalu. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Vika, mengatakan ia bersama keluarga memang ingin menghabiskan waktu bersama dengan menikmati berbagai destinasi tempat wisata, salah satunya wisata air yang digemari oleh anak-anak. Karena lagi liburannya panjang, kasihan anak-anak kan, jalan-jalan keliling-keliling dulu, jadi pengen berenang, capek, jadi pengen aja kita berenang sini, biar dapat momennya aja Mbak, kan capek nih, lebaran keliling-keliling terus kan, jadi momennya ke sini, ngumpul juga, ngumpul lagi, ngumpul keluarga.
Destinasi wisata air di sini menawarkan berbagai wahana dewasa maupun anak-anak, yang tentunya menyenangkan untuk dapat berkumpul bersama keluarga dengan destinasi tempat wisata yang berbeda. Regita Ditarifani, TVRI Sumsel melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.